Halo, nama aku Ezra. Balik lagi di channel Ezra Alfata. Mari bersama-sama kita perangi virus corona. Bersama saya di rumah aja, kita kerjakan skripsi. Video kali ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel seringkali menjadi permasalahan bagi mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Nah, untuk kali ini, untuk video teknik pengambilan sampel akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kita akan bahas di sini tentang probability sampling. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang non-probability sampling. Nah, untuk referensinya, yang saya gunakan adalah buku Sundaryono. Nah, buku ini juga saya gunakan untuk tesis saya. Jadi memang bukunya rekomendasi dari saya untuk teman-teman semua karena bukunya lebih mudah dipahami. Nah, langsung saja. Sebelum kita masuk dalam teknik pengambilan sampel, ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari dan pahami adalah yang pertama yaitu sudah harus paham dulu tentang pengertian populasi dengan sampel. Setelah itu kalian juga harus paham dengan kira-kira bagaimana keadaan di daerah penelitian kalian sehingga nanti teknik pengambilan sampelnya cocok dengan daerah penelitian. Oke, langsung saja. Untuk probability sampling itu dibagi menjadi 5 teknik pengambilan sampel. Yang pertama simple random sampling, stratified random sampling, kemudian penarikan sampel berstrata proporsional, penarikan sampel berstrata disproporsional, dan terakhir adalah cluster sampling. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas satu persatu mulai dari simple random sampling. Untuk yang pertama, simple random sampling itu pengertiannya adalah di mana teknik ini memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi teman-teman. Contohnya adalah ketika populasinya petani, berarti seluruh petani itu memiliki peluang sama untuk dijadikan sebagai suatu sampel. Nah, lanjut. Untuk stratified random sampling, penarikan sampel berstrata. Untuk stratified ini biasanya lebih baik digunakan ketika sampel kalian populasi kalian itu memiliki tingkatan, memiliki strata. Contohnya adalah ketika misalkan populasinya itu terdiri dari karyawan yang berstatus pendidikan SD, SMP, SMA sampai hingga S1. Seperti itu. Nah, kalau untuk di buku Sundaryono ini itu di halaman 177, kita sekalian review saja bukunya. 177 itu sudah ada langsung dengan contohnya. Jadi bisa dicocokkan dengan penelitian kalian. Nah, oke, lanjut. Pada bagian penarikan sampel berstrata proporsional. Metode ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang homogen secara proporsional. Maksudnya homogen adalah sama. Nanti kita lihat contohnya pada halaman 177 pada buku ini. Nah, contoh untuk metode teknik pengambilan sampel ini yaitu adalah contohnya adalah ketika ada pegawai yang lulusan S1 itu berjumlah 45 orang populasinya, sedangkan yang S2 30 orang, STM ada 800 dan SMK ada 400. Nah, maksud di sini adalah dia jumlah populasi itu tidak sama, hampir tidak sama gitu. Jadi jumlahnya ada yang 45, ada 30, ada yang 800. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu penarikan sampel berstrata disproporsional. Metode ini atau teknik pengambilan sampel ini digunakan apabila jumlah populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Nah, kurang proporsional contohnya pada buku Sundaryono ini, contohnya adalah ketika ada pegawai di suatu unit kerja tertentu itu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang itu lulusan SMU, 700 orang lulusan SMP. Nah, untuk yang disproporsional ini digunakan ketika jumlah populasinya pada setiap strata tingkatan itu benar-benar berbeda gitu. Jadi tingkatannya benar-benar di setiap tingkatan itu jumlah populasinya berbeda. Yang terakhir yaitu tentang cluster sampling. Nah, pada metode ini pengertiannya adalah prosedur penarikan sampel probabilitas yang memiliki subpopulasi yang disebut dengan cluster.
Nah, jadi kalau pada buku Sudaryono, metode penarikan sampel berkelompok merupakan suatu prosedur penarikan sampel probabilitas yang memiliki subpopulasi yang disebut sebagai klaster. Nah, jadi pada bagian cluster sampling ini, itu dia lebih menekankan misalkan kita mempunyai populasi yang dia itu berada pada suatu kelompok tertentu, cluster gitu. Misalkan contohnya masyarakat yang berada di desa, kemudian masyarakat yang berada di kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Atau kalau kita mau lebih sempitkan lagi, kalau saya biasanya itu, contohnya adalah ketika saya datang pada bagian kelompok petani yang dia memiliki atau berbudidaya tanaman karet misalkan, atau petani yang berbudidaya tanaman padi, itu berbeda. Nanti di masing-masing itu kita ambil sampelnya seperti itu. Ini dimaksud dengan cluster sampling. Nah, oke, mungkin itu saja. Tapi saya ingatkan lagi kepada teman-teman, hal yang harus diperhatikan dalam teknik pengambilan sampel ini adalah yang pertama tadi, teman-teman harus paham dulu tentang pengertian apa itu populasi dengan sampel. Setelah itu, kalian harus paham dan benar-benar sudah memahami dan sudah pernah datang ke daerah penelitian kalian. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah kalian agar bisa mudah atau tahu tentang apa atau bagaimana teknik pengambilan sampel yang akan kita gunakan. Contohnya seperti tadi, tidak mungkin ketika kita berada di suatu tingkatan, kita mau meneliti tentang suatu perusahaan yang pegawainya itu memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Sebenarnya bisa, tapi lebih bagusnya kita menggunakan stratified tadi. Tidak mungkin kita menggunakan simple random sampling seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang harus dipelajari. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tetap di rumah saja bersama saya. Kita belajar, kita mengerjakan skripsi. Terima kasih.